Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Siapa yang di sini udah siap dengerin firman Tuhan? Yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Udah pada mandi kan ya? Iya, sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, persembahannya, serta mata, hati, telinga untuk kita memuji nama Tuhan. Kakak Redes harap dalam kebaktian kita online hari ini, adik-adik tidak bercanda kanan kiri. Kita harus serius memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mengangkat lagu pujian, Selamat Pagi Bapa. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita sudah sapa Tuhan Yesus, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh karena kita ingin bertemu dengan Tuhan lewat dari ibadah sekolah minggu hari ini. Siapa yang masih bersemangat? Iya, sekarang kita mau angkat lagu pujian Yesus Pokok. Masih ingat kan lagunya? Sekarang Kakak Riris undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok bersama-sama. Masih ingat kan lagunya? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau ada
siapa yang di sini mau tinggal di dalam Yesus? Seperti yang lagu tadi kita nyanyikan. Karena jika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan berbuah lebat. Sekarang kita mau angkat lagu pujian. Lagunya mungkin adik-adik baru mendengar, tapi kita bisa belajar bersama-sama. Judulnya adalah Bersyukurlah. Adik-adik boleh bersama-sama nyanyi ya, sama kakak ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, namamu baru setiap hari. Wadahnya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Ya, itu lagunya mengajarkan kita supaya kita selalu bersyukur dengan kasih Tuhan yang selalu dicurahkan untuk kita sebagai anaknya. Sekarang kita mau mendengarkan dasar tita. Adik-adik harus mendengarkan dengan baik ya. Jangan lupa, supaya terus ingat, mari kita catat. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud, menyembah, atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk
berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Siapa yang tadi sudah mendengarkan dasah tita yang disampaikan oleh Amang Sintua? Kakak Rere harap adik-adik boleh mendengarkan dengan baik ya. Dan adik-adik boleh mempelajarinya. Sehingga nanti semakin dewasa, semakin bertumbuh, kita boleh lagi mengerti akan firman Tuhan. Siapa di sini yang masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Iya, Kakak Redes berharap adik-adik masih bersemangat ya. Sekarang kita mau angkat lagu pujian Sungai Sukacitamu. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri dan kita nyanyikan bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sekali lagi adik-adik, jangan lupa gerakannya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tepuk tangannya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita mau angkat lagu pujian, baca kitab suci. Masih tahu kan ya adik-adik ya, kita mau nyanyi lagu baca kitab suci. Siapkan Alkitabnya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
Kalau adik-adik dan kakak Riris mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab dan berdoa. Siapa yang di sini mau bertumbuh dalam Tuhan? Iya, kakak Riri senang kalau adik-adik mau bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita mau belajar menjadi anak-anak yang Tuhan mau. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya kembali, alat tulisnya, telinga, dan mata serta hati supaya adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kakak dan abang sekolah minggu dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan tidak hanya berlalu begitu saja, tapi boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Tahu kan ya adik-adik lagunya? Kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik dengan sikap yang baik ya, supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ayo Bang. Firman Tuhan ku dengar, berdiam di hatiku. Berdiam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, berdiam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Mari kita berdoa, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk setiap penyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan supaya kami boleh beribadah dengan bersama-sama dengan baik ya Bapa, walaupun hanya dengan media online. Biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji, memuliakan dengan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang berkati supaya apa yang dikatakan oleh kakak dan abang sekolah minggu boleh menjadi kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah bagi kami yang mendengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, senang sekali Kakak Nova dapat bertemu kembali, dapat menyapa adik-adik kembali pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik sekalian, hari ini Kakak Nova mau ajak nyanyi dulu nih sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oke? Lagunya lagu tentang Yesus pokok dan kitalah caranya. Tahu tidak? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Iya, lagunya tadi Yesus pokok dan kitalah carangnya. Carangnya artinya itu adalah ranting-ranting hijau, ranting-ranting kecil yang merupakan bagian dari pohon anggur. Nah, hari ini temanya adalah tentang aku tinggal di dalam Yesus. Temanya apa? Aku tinggal di dalam Yesus. Aku tinggal di dalam Yesus diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Di situ dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Nah, Yesus adalah pokok anggur dan Bapanya di sorga adalah penguasa atau pemilik kebun anggur. Dan kita nih, anak-anak sekolah minggu, Kakak Nova adalah ranting-rantingnya. Tadi kita sudah bernyanyi tentang Yesus pokok dan kita adalah carangnya atau ranting-rantingnya. Nah, di sini Kakak Nova ada gambar. Nah, coba dilihat ya. Ada gambar pohon anggur. Nah, satu gambarnya sangat bagus, lihat tuh, buah anggurnya banyak, lebat. Wah, enak sekali ya kelihatannya. Kakak Nova aja pengen makan. Siapa yang di sini suka makan buah anggur? Wah, banyak yang suka makan buah anggur. Iya, di situ dikatakan ada kebun anggur yang ditanami banyak anggur. Lalu kebun anggur itu adalah milik Bapa di sorga. Nah, milik Bapa di sorga dan kelihatannya bagus sekali. Buahnya banyak, warnanya bagus. Lalu ada satu lagi nih gambarnya nih, coba dilihat. Nah, ada gambar buah anggur. Ya, kok buahnya hanya sedikit? Ya, kok warnanya nggak bagus? Ya, ada yang busuk buahnya. Wah, kenapa ya? Wah, tahu tidak? Nah, hari ini Kakak Nova akan cerita tentang pohon anggur. Pohon anggur itu punya pohonnya pastinya, batangnya, itu yang besarnya dibilangnya batangnya, lalu ada ranting-rantingnya, lalu ada daunnya, lalu ada buahnya. Nah, kalau pohon anggur ini biar dia tumbuh subur, biar dia bagus, dia harus sering dipotong, harus sering dibersihkan. Nah, agar nanti ranting-rantingnya dapat menghasilkan daun-daun yang bagus, daun-daun yang hijau. Lalu nanti dari ranting-ranting itu juga akan keluar buah-buah yang bagus, buah-buah yang enak untuk dimakan ya. Nah, setelah dibersihkan, lalu ranting-ranting ini juga harus sering disiram. Jadi pohon anggur ini agar bisa berbuah lebat harus dirawat ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sebagai Yesus adalah pohon anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Itu artinya bahwa kita ranting-rantingnya harus melekat. Apa itu Kakak Nova melekat? Melekat itu artinya harus nempel, harus dekat dengan Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus adalah pohon dan kita adalah ranting-rantingnya, kita harus dekat dengan pohon. Artinya kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan Yesus kalau ingin bertumbuh dengan subur, kalau ingin berbuah dengan baik. Nah, jika kita melekat atau menempel atau selalu bersama dengan Tuhan Yesus, apapun yang kita inginkan pasti akan dipenuhi oleh Tuhan Allah. Tapi Kakak Nova, bagaimana ya caranya tadi agar pohon anggurnya itu bisa berbuah lebat, bisa tumbuh subur? Nah, seperti tadi Kakak Nova sudah bilang bahwa pohon anggur itu, pohon anggur yang benar-benar kita lihat di kebun, itu harus sering dibersihkan.
Nah, lalu artinya apa ya Kakak Nova? Nah, anak-anak balita artinya harus mau diajari. Maksudnya diajari? Iya, jadi kan kita masih kecil. Kadang-kadang kita belum tahu bagaimana caranya. Oh, kalau ada orang yang beri kita sesuatu, harus bilang apa? Bilang terima kasih. Nah, lalu ada juga misalnya kita punya makanan. Lalu kalau kita punya makanan, lalu ada teman kita atau saudara kita yang nggak punya. Terus kita gimana? Harus berbagi. Iya, pintar. Kita harus berbagi. Bagi sama kakaknya, bagi sama adiknya. Kita juga harus berbagi dengan orang-orang yang juga mungkin bukan saudara kita, yang bukan ada di rumah, orang-orang yang membutuhkan. Iya, kita harus mau diajarin untuk berterima kasih, mau diajarin untuk berbagi. Oh, misalnya nih kita nggak sengaja, atau kita memang sengaja nggak mau berbagi, atau kita memang sengaja gangguin kakak kita. Oh, kakaknya lagi belajar online, tiba-tiba kita mainnya berisik, terus kakaknya jadinya marah. Kita juga diajarin untuk mau meminta maaf. Iya, benar. Jika kita salah, kita juga harus meminta maaf. Atau kadang-kadang kita marah-marah atau nangis-nangis saat dibangunin mama pagi-pagi. Kita juga minta maaf ya mama, tadi aku nangis karena aku tadi masih ngantuk. Nah, kita juga harus mau diajarin. Itu artinya dibersihkan. Seperti tadi ranting-ranting yang tidak bagus atau terlalu banyak dibersihkan seperti di pohon anggur. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak balita juga harus mau diajarin. Itu artinya kita mau diajarin untuk melakukan hal-hal yang baik. Lalu setelah dibersihkan, lalu kita harus tinggal di dalam Dia. Siapa nih Dia? Iya, artinya kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Gimana caranya Kakak Nova tinggal di dalam Tuhan Yesus? Iya, tinggal di dalam Tuhan Yesus artinya kita harus rajin berdoa. Siapa di sini kalau mau makan berdoa dulu? Iya, siapa di sini kalau mau pergi jalan-jalan berdoa dulu? Iya, siapa di sini yang kalau mau bobo berdoa dulu? Wah, hebat. Siapa di sini yang kalau mau setelah bangun tidur lupa berdoa? Nah, loh. Iya, kita harus rajin berdoa. Siapa di sini yang kalau sakit nangis? Ya, tidak usah nangis-nangis, tapi kita harus berdoa. Sudah makan obat, sudah pergi ke dokter, jangan lupa untuk berdoa. Itu artinya kita tinggal di dalam Yesus. Semua kegiatan yang kita lakukan, semua hal yang kita lakukan, kita berdoa, minta Tuhan Yesus untuk menemani, minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Dan tidak hanya meminta, tapi kita juga mau terima kasih, ucap terima kasih. Bangun pagi, ingat berdoa. Terima kasih Tuhan, tadi malam sudah dilindungi. Sekarang aku mau kembali belajar lagi, mau kembali bermain lagi, lindungi aku ya. Jadi tidak hanya bilang Tuhan jagain aku, Tuhan aku mau pergi, lindungi kami, tapi juga saat Tuhan Yesus berikan kita kehidupan, pagi-pagi kita baru bangun, dikasih nafas kehidupan, kita juga ucap terima kasih. Misalnya kita dapat berkat, ada yang kasih makanan, ucap terima kasih sama Tuhan Yesus juga ya. Itu artinya tinggal bersama Tuhan Yesus. Nah, jika kita sudah tadi dibersihkan, artinya mau diajari, lalu kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, artinya selalu mengingat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ingat berdoa, ingat mengucap syukur. Nah, pasti kita akan hidup di dalam Tuhan. Jika kita hidup di dalam Tuhan, nanti kita akan menghasilkan buah. Nah, sama seperti pohon anggur tadi, dia udah dibersihkan, terus dia tetap ada melekat di pohonnya, di rantingnya, di batangnya, ranting-rantingnya tetap ada di batangnya. Lalu dia nanti akan berbuah lebat. Wah,
Gimana caranya Kak aku bisa berbuah lebat? Nanti dari tangannya ada buah. Bukan, artinya jika kita sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, kita melakukannya, buahnya adalah kita melakukan semua hal yang baik. Jika ada orang yang memberi sesuatu, kita ucap terima kasih. Saat kita mau tidur, kita ingat berdoa. Saat kita mau makan, kita ingat berdoa. Saat hari Minggu, kita ingat beribadah. Kita berbicara yang sopan. Kita tidak cengeng-cengeng, tidak gampang nangis. Saat mama kasih makanan, kita habisin makanannya, nggak malas-malas makannya atau minum susunya, makan sayurnya. Kita sehat, artinya kita berbuah. Nah, kalau kita berbuah artinya kita menyenangkan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak berantem dengan kakak atau adik kita atau abang kita. Nah, menyenangkan hati Tuhan itu artinya kita berbuah. Kita menyenangkan hati mama dan papa. Oh, siapa di sini yang suka pijit mamanya sama papanya? Wah, karena kita tahu mereka sayang kita dan mereka sudah bekerja keras buat kita. Lalu kita pijit. Nah, itu ada juga buah-buah dari hal-hal yang kita sudah terima ya, karena kita tahu kita anak sekolah minggu harus jadi anak yang baik. Nah, mamanya sama papanya senang, mamanya senang, papanya senang karena kita menjadi anak baik. Dan siapa lagi, terutama Tuhan Yesus juga pasti akan senang. Wah, anak sekolah minggu HKI Cililitan, anak balitanya semuanya hebat-hebat, ngomongnya sopan, rajin berdoa, rajin beribadah. Beribadah artinya mengikuti kebaktian, sama seperti yang kalian sedang lakukan sekarang. Wah, Tuhan Yesus akan senang. Nah, seperti tema kita hari ini, aku tinggal di dalam Tuhan Yesus, artinya bahwa kita melakukan apa yang Tuhan mau, tinggal di dalam Yesus. Bisa ya adik-adik ya? Ya, tinggal di dalam Yesus artinya tadi kita mau diajar, dibersihkan sama seperti ranting-rantingnya yang tadi yang kalau dia tidak menghasilkan buah atau ranting-rantingnya layu akan dibuang dan dibakar. Tapi jika dia sudah dibersihkan, mau diajarin seperti adik-adik, pinter, nurut, taat gitu, nanti akan berbuah lebat. Buahnya seperti apa tadi? Kita tahu mengucap syukur. Buahnya apa lagi? Tahu berterima kasih. Buahnya apa lagi? Rajin berdoa. Buahnya apa lagi? Baik sama mama sama papa. Nanti akan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, ada satu lagu yang Kakak Nova mau ajarkan buat adik-adik agar Tuhan Yesus bisa ajarin kita untuk selalu tinggal bersama Dia. Lagunya seperti ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ikutin Kakak Nova sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan
semua dosaku. Iya, jadi kita undang Tuhan Yesus datang dalam hidup kita. Kita undang Tuhan Yesus untuk tinggal dalam hidup kita, untuk menuntun kita, untuk mengajari kita, agar kita selalu hidup dan tinggal di dalam Yesus. Bagus sekali. Adik-adik ingat ya, untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, Kakak Nova mau berikan satu aktivitas. Nanti Kakak Nova akan berikan satu gambar buah anggur. Nah, nanti ada buah anggurnya. Lalu nanti adik-adik bisa tempel kertas berwarna-warni boleh, atau Kakak Nova anggur kan warnanya merah, boleh pakai kertas warna merah, nanti ditempel kertasnya di bulet-buletan anggurnya. Nanti Kakak Nova lampirkan ya, Kakak Nova berikan gambarnya ya. Oke, lalu nanti hasilnya difoto lalu dikirim ke Kakak Sekolah Minggu. Kakak Nova tunggu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan ajarkan kami untuk tinggal di dalam Yesus. Tuhan ajar kami undang Engkau untuk datang dalam hidup kami, untuk memimpin dan menuntun tiap langkah hidup kami. Tinggallah di dalam kami Tuhan Yesus. Bantu kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak balita, untuk mau dibersihkan, untuk mau diajar, agar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus untuk selalu ingat untuk berdoa, mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin percaya Tuhan Yesus, jika kami tinggal di dalam Engkau, kami akan berbuah, menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kami, menyenangkan mama dan papa kami, terlebih lagi Tuhan Yesus, menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, Kakak Riz berharap dan abang-abang Kakak Sekolah Minggu berharap semoga firman Tuhan yang disampaikan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan dan jangan lupa siapkan persembahannya. Mari kita angkat lagu pujian Jadi Sepertimu. Kita boleh belajar bersama-sama ya adik-adik. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena kau tahu
kalau kita mau menjadi seperti anak-anak yang Tuhan mau, maka kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia boleh tinggal di dalam kita. Nah, kita udah selesai ibadah sekolah minggunya. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah online kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh terima segala pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, dan biarlah ya Bapa kami boleh menjadi pribadi yang baik lagi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berkati kami dimanapun kami berada, berikan kesehatan kepada kami ya Bapa, dan biarlah Bapa pandemi ini boleh segala berlalu sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah di gereja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di atas semua itu ampuni segala kesalahan dosa berbuat selama ini, sengaja atau sengaja, sehingga kami lahir sebuah penyakalah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Happy Sunday. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ubah